ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para bapak, ikhwah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan. Hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan yang sempat semua berkumpul kepada kita, dan mudah-mudahan kondisi seperti ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan aktivitas kegiatan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan pada saudara kita Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan saat ini kita sedang berada di dalamnya, juga wafat di bulan Rabiul Awal, bulan yang sama. Malam ini insyaallah kita akan belajar tentang tafsir surat Al-Kautsar. Al-Kautsar, bukan surat Al-Falaq. Saya lihat surat Al-Kautsar ini yang cocok dibahas di bulan Rabiul Awal. Nanti ada nyinggung-nyinggungnya sedikit. Surat Al-Kautsar adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Dan semua kita insya Allah hafal. Atau nanti kalau belum hafal ya. 3 ayat, dan sebetulnya kalau kita lihat di surat-surat yang lain ada juga surat yang jumlahnya 3 ayat. Surat Al-Asr 3 ayat juga, An-Nasr juga 3 ayat. Tapi Al-Kautsar ini yang paling pendek. Berarti 3 surat yang tadi kita sebutkan. Bunyi suratnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar disebutkan oleh para mufassirin adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, atau surat yang disebut dengan Makkiyah. Kalau Madaniyah setelah hijrah, kalau Makkiyah sebelum hijrah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawalinya dengan firman Inna a'tainakal kautsar, di mana artinya sesungguhnya kami di sini maksudnya bukan ada selain Allah yang disebut, tapi ini maksudnya adalah ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Mu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Al-Kautsar ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama, sebagaimana akar kata Al-Kautsar adalah kasura, yang artinya banyak, maka makna Al-Kautsar adalah
kenikmatan yang banyak. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Makna yang pertama apa tadi? Kenikmatan yang banyak. Kasura, kasir itu kan banyak. Nah, di sini dan Rasulullah SAW juga menyadari. Di sini Rasulullah SAW menyadari bahwa Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada beliau. Makanya di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, "Kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasulullah?" Waqad wafarta. Bagaimana Aisyah itu? Sungguh telah diampuni dosamu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Maksud dari kalimat ini bukan berarti Nabi SAW memiliki dosa, tetapi maksud terbebas dari dosa. Ya Rasulullah, engkau telah maksud dan engkau telah dijamin surga. Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak seperti ini? Kemudian Nabi SAW menjawab, afala an akuna abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, bersyukurnya Nabi SAW yang dia wujudkan dengan beramal soleh sampai sholat bengkak-bengkak itu sebagai wujud dari diberikan banyaknya kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau SAW menyadari kenikmatan yang Allah berikan pada beliau sangat banyak. Nah, karena di ayat ini khitabnya adalah Nabi SAW, maka bukan berarti hanya kepada Nabi SAW saja, tapi kepada kita juga umatnya. Kalau kita baca, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hadirkanlah hati kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara juga dengan kita. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu. Mau di sini kita juga umatnya Nabi Muhammad SAW yang banyak. Bagaimana tidak banyak? Sebelum lahir pun kita sudah diberikan kenikmatan. Ya. Sebelum lahir kita sudah diberikan kenikmatan. Orang tua kita atau ibu kita makan apapun, sampainya ke kita jadi nutrisi. Ya. Makan yang pedas-pedas, makan yang pedas-pedas, yang alot-alot, keras-keras, sampai molen pun dipangan, keras yang molen jadi panganan, sampainya ke kita. Nggak keras, jadi nutrisi. Maka perkembangan menjadi bayi, dan setelah berkembang menjadi bayi, kemudian saatnya lahir, kita saat bayi pun juga banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini, Masya Allah, panjenengan bisa ini itu, bisa memiliki ini itu, bisa banyaklah. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin bisa kita hitung kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sendiri di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Sama halnya seperti air tidak terhitung. Seperti itulah nikmat Allah. Gak mungkin kita bisa menghitungnya. Gula, pasir, beras, kalau dikumpulkan juga belajar, mau jangan itu. Kewenangan apa itu beras besar? Ya, itu karungan. Ya kalau karungan. Nah kalau kayak gitu enak. Tapi kalau satu butir, kewenangan apa itu beras apa nggak ada kewenangan yang lain. Sangat banyak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sendiri di dalam ayat tadi, kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya.
Dan uniknya, luar biasanya, di akhir ayat ini Allah menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang ingkar, lagi zalim, atau kebalik, sesungguhnya manusia banyak yang zalim, lagi ingkar. Ingkar apa? Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kufur nikmat. Ini bagian dari peringatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, bahwa terkadang memang kita senantiasa harus diingatkan. Harus diingatkan. Makanya setiap kajian itu kan kita diajak untuk bersyukur dulu. Setiap kajian diawali untuk bersyukur, mengajak bersyukur. Hari bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nah, berapa yang berkata Allah? Ingatlah kisahnya Nabi Ayub. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW mewujudkan rasa syukur beliau dengan sholat sampai pekat-pekat. Nabi Ayub, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Penyakit yang menahun. Penyakit yang menahun. Kemudian disebutkan dalam kisah yang kita semua insyaallah sudah mengetahuinya, Nabi Ayub alaihissalam karena sakitnya itu keluarganya pada meninggalkannya. Kayaknya nggak ada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub hari ini terjadi. Sudah menanggung ujiannya ditambah dengan keluarga yang semuanya meninggalkannya. Kemudian istrinya Nabi Ayub mengatakan, wahai suamiku, dengan bahasa kita orang lebih, engkau kan Nabi, kau enggak berdoa saja sih ke Allah. Kalau engkau doa pasti Allah mengabulkan agar disembuhkan dari penyakit yang engkau sedang diuji hari ini. Apa jawaban Nabi Ayub? Dia mengatakan, kan baru 10 tahun aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Nanti kalau sudah saatnya seimbang dengan usia sehatku, baru aku akan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Ilustrasikan begini para ikhwah yang dirahmati Allah. Usia kita, usia umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun rata-rata. 60 atau 70 tahun. Anggap saja 60. Kalau baru dikasih sakit 10 tahun, sisanya berarti berapa? 40 tahun atau 50 tahun, 50 tahun. Baru dikasih sakit 10 tahun, sisanya 50 tahun sehat. Bandingannya lebih banyak sehatnya jelas dibanding sakitnya. Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Baru sebentar kok sudah mau mengeluh dan minta disehatkan. Baru sebentar, 10 tahun sudah sebentar katanya juga. Bayangkan. Panjenengan baru 10 hari sakit gigi. Baru sakit gigi dan giginya pun cuma satu yang sakit Pak. Ya Pak Bro. Gigi panjenengan sakitnya satu. Sisanya yang berjumlah berapa gigi itu rata-rata? 27 gigi. 26-nya masih sehat Pak. Masih sehat. Baru satu sudah keluar luar biasa ya Allah. Belum nanti lisannya ngomong terus, ditambah tangannya gini terus, ya. Terus kakinya ikut-ikutan juga mondar-mandir nggak jelas. Nah, itu luar biasa. Nah, terkadang memang kita itu dengan ujian yang kita alami tertutup dengan kenikmatan yang begitu banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena
Melalui forum seperti inilah kita diingatkan agar terus bersyukur sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih banyak kenikmatannya dibanding ujiannya. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan umat Muhammad al-kautsar. Di mana makna al-kautsar yang pertama tadi? Kenikmatan yang banyak. Ya. Nah, minimal kalau kita bersyukur atas kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah dengan bagaimanapun kondisi yang kita alami. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan kenikmatan yang kita sukai, yang juga mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Pernah di sini kan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, juga tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, tetap harus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk husnudzon kita, karena tidak mungkin kita bersuudzon kepada Allah, sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pasti baik, meskipun kita menilainya tidak baik ya. Ini minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini makna yang pertama, al-kautsar adalah kenikmatan yang banyak. Makna yang kedua, nah ini makna secara tafsirannya. Kalau tadi makna secara lughawinya, sekarang makna yang kedua secara tafsirannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis yang sahih, dan ini merupakan asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Ada surat-surat yang diturunkan oleh Allah karena sebab, karenanya dinamakan dengan asbabun nuzul. Ada surat-surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bukan karena sebab, memang Allah menurunkan suratnya begitu saja. Allah mewahyukan kepada Rasulullah begitu saja. Nah, Al-Kautsar ini ada ceritanya. Sebelum turunnya Al-Kautsar ini dari Anas bin Malik, beliau bercerita, "Afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafa'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar afa itu tidak tidur, tidak melek, tidak bangun, ya kayak panjenengan gitulah. Matanya merem, tapi insya Allah dengar. Enggak, kayak saya. Matanya merem, tapi telinganya dengar. Ya begitu kurang lebih gambaran afa, kalimat afa. Rasulullah SAW seperti itu. Tiba-tiba rafa'a ra'sahu mubtasiman, ngangkat kepalanya dan tersenyum, tertawa. Maka para sahabat yang ada di sekelilingnya bertanya, "Lima dhahikta?" Kenapa kau tersenyum ya Rasulullah, tertawa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Innahu unzilat alayya anifan surah." Sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah surat tadi barusan. Anifan itu maknanya barusan. Ya. Barusan tadi maksudnya tadi setelah Nabi SAW clear tadi, kemudian tiba-tiba bangun, saat itu juga telah turun sebuah surat, belum disebutkan surat apa di sini. Nah, para sahabat di sekelilingnya nggak tahu, ternyata saat itu Nabi SAW sedang menerima wahyu. Ini amrun ghaib, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh para sahabat,
tapi bisa dilihat tanda-tandanya. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW sampai bercucuran keringatnya. Yatafassadu, disebutkan yatafassadu, bercucurannya luar biasa. Seperti bacaan kalau fasdu ya, itu bercucuran luar biasa darahnya. Nah saat itulah peringatan Nabi SAW sangat bercucuran dan itu dideteksi oleh para sahabat. Oh ini kemungkinan Nabi SAW sedang menerima wahyu. Nah kasus ini, kasus suratnya Al-Kautsar, Nabi SAW waktu itu sedang gelir-gelir, kemudian tiba-tiba bangun dan tersenyum. Maka hal ini aneh bagi para sahabat. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa tersenyum? Kemudian Nabi SAW menjawab, sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah surat barusan tadi. Kemudian Nabi SAW membacakan suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu surat penuh, 3 ayat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar, para sahabatku? Mereka menjawab, karena memang tidak tahu, maka jawaban mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Dan ini menjadi adab ya, para ikhwan yang berkata Allah, menjadi adab bagi kita. Kalau kita ditanya dan kita nggak tahu, jangan sok tahu, tapi jawablah Allahu a'lam. Dan kalau nggak tahu juga jawabannya bukan hanya nggak tahu, tapi disertai dengan Allahu a'lam. Saat itu Rasulullah SAW masih hidup, maka ditambahi Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena sekarang Nabi SAW sudah nggak ada, maka jawabannya kita sampaikan cukup Allahu a'lam. Ya. Sahabat jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Atas Nabi SAW menjelaskan Al-Kautsar itu nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsir. Al-Kautsar itu sebuah telaga, sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga, di mana di dalam sungai tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Nah, dalam hadis yang lain diterangkan bukan a'tani, tapi wa'adanihi, Allah janjikan. Jadi sarannya saya baca pada ikhwan yang melakukan Allah. Jadi telaga Al-Kautsar ini telaga atau sebuah sungai waduk ya, yang airnya mendapat aliran dari air yang ada di surga. Jadi gambarannya, kelak nanti di hari kiamat atau hari akhirat, semua manusia berada di padang mahsyar. Seluruh manusia, bayangkan manusia pertama hingga manusia terakhir nanti dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar tadi. Jumlahnya entah berapa triliun, berapa ratus triliun, Allahu a'lam, di satu tempat. Dan semua mereka itu memikirkan dirinya masing-masing. Pada saat itu Nabi SAW, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memutuskan perkaranya. Makanya nanti kita akan mendapati hadis yang menceritakan tentang syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang hanya Rasulullah SAW yang memilikinya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat tersebut, ya, untuk memutuskan perkaranya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memutuskan perkaranya. Nah, di padang mahsyar itu ada telaga yang disebut dengan Al-Kautsar ini, atau kalau memiliki nama yang lain, Haud, telaga Haud. Karena telaga Haud ini yang dimiliki oleh Nabi SAW dan airnya mengalir dari telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Nah, digambarkan oleh Nabi SAW
bahwa telaga itu akan didatangi oleh umatnya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku nanti di hari kiamat akan mendatangi telaga tersebut. Di mana umat Nabi SAW kita ketahui bersama semenjak diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul di zamannya hingga nanti di hari kiamat manusia terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW, maka sangat banyak. Karena digambarkan di sini aniyatuhu adadal kawakib, gelas yang digunakan nanti untuk meminum air telaga tersebut banyaknya sejumlah bintang di langit. Bintang di langit nggak terhitung, nggak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Kelihatannya ketik-ketik kecil-kecil gitu, tapi kalau naik ke atas mungkin, dan nggak tahu juga karena nggak pernah naik ke atas. Itu sangat banyak, sangat banyak. Maka ini gambaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, saking banyaknya gelas yang akan digunakan untuk minum sebagai gambaran banyaknya umat yang akan meminum dari telaga tersebut. Nah, ternyata ikhwan yang dimuliakan Allah, ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang dikira oleh beliau umatnya beliau, kemudian datang untuk meminum dari telaga tersebut, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhalang. Lantas Nabi SAW mengatakan, Ya Rabbi, Ya Allah, innahu min ummati, sesungguhnya mereka ini adalah umatku. Kenapa kau larang? Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalanmu. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Ada 3 tafsiran, ada 3 syarah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalanmu. Orang-orang ini yang terlarang untuk menikmati telaga Al-Kautsar ada 3. Yang pertama, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Jelas orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Kalau orang-orang musyrik jelas dia. Kalau ahli bidah enggak? Ini tafsir pertama, nanti ada sampai situ. Tafsiran yang pertama tadi orang munafik dan orang yang murtad. Bisa jadi kelak di pada mahsyar orang munafik tadi karena zahirnya beriman kepada Nabi, sholat juga iya, puasa iya, berwudu iya, maka kelak di hari kiamat dia percaya sama seperti orang-orang mukmin beneran secara zahir. Tapi ketika dia akan menikmati telaga Al-Kautsar dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh, karena zahirnya dia iman tapi batinnya Allah lebih mengetahui, maka dilarang. Kalau orang murtad jelas dia bukan muslim lagi. Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dari yang terhalang untuk menikmati telaga Al-Kautsar itu adalah orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW lantas murtad setelah sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW. Ya, kan bunyi hadisnya innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah wafatmu. Ternyata sebagian mereka ketika kamu hidup beriman, tapi setelah kamu wafat mereka murtad. Kan kalau kita belajar sejarah Nabawiyah, Nabi SAW wafat banyak yang murtad. Karena kan diperangi oleh Abu Bakar sebagai khalifahnya, memerangi orang-orang yang murtad. Jadi Abu Bakar itu tugas yang beliau fokuskan salah satunya
adalah memerangi orang-orang yang murtad, termasuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ternyata banyak juga setelah Nabi SAW wafat, mereka ini tidak mau beriman lagi. Nah, ini makna yang kedua. Tadi yang pertama adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad secara umum. Nah, orang yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, padahal saat Nabi SAW masih hidup, mereka beriman. Nah, pendapat yang ketiga yang dimaksud di sini adalah mereka yang berbuat maksiat dan berbuat dosa besar, sekaligus masuk di dalamnya adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah, meskipun bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Bid'ah urusan kecil-kecil gitu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam pendapat nomor 3 ini. Mereka yang terhalang untuk menikmati telaga Al-Kausar. Saya sebutkan bid'ah mukaffirah, misalkan nih, Syiah, jelas Syiah belum ada di zaman Nabi SAW, dan kepercayaannya, keyakinannya belum ada di zaman Nabi SAW. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah ini yang luar biasa, merajalelanya pada saat zamannya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Kalau Quran makhluk, maksudnya begini, kalau Quran makhluk itu artinya ciptaan Allah. Padahal Quran itu apa? Kalam Allah, perkataannya Allah. Beda antara perkataan Allah dengan ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kalau dipisahkan antara ciptaan Allah, kalau dipisahkan Al-Quran itu makhluk, berarti kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu makhluk, berarti artinya kita menganggap bahwa Al-Quran yang seharusnya kalam Allah itu ciptaan Allah, yang secara hukum ya bisa dihukumi sama dengan kita ini seperti makhluk-makhluk yang lain, kedudukannya sama, kemudian apa istilahnya ya, dihukumi sama. Misal karena makhluk ya diperlakukan masukkan ke WC tidak mengapa, kemudian dihormati yang biasa-biasa saja juga tidak mengapa, bahkan diinjak-injak juga tidak mengapa, karena makhluk biasa saja. Beda antara kalam Allah dengan makhluk. Nah, fitnah itulah yang merajalela di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu diyakini oleh para Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Nah itu ya, fitnah-fitnah yang mukaffirah. Adapun fitnah-fitnah yang ghairu mukaffirah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, tetap masuk ke dalam poin yang ketiga, pendapat yang ketiga dari orang yang terhalang dari untuk menikmati telaga Al-Kausar. Maka kalau mau mengamalkan ajaran Islam, ya sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan saja, nggak usah neko-neko, nggak usah neko-neko. Nah, seperti apa yang bid'ah yang ghairu mukaffirah, ya ajaran Rasulullah sudah mengetahui, nggak usah diperpanjang, ya. Dan mencukupkan dengan yang sunnah-sunnah saja sudah mungkin, bahkan bukan mungkin, banyak yang belum kita amalkan, apalagi menambah-nambah yang itu. Jadi ada 3 tadi ya, orang-orang yang terhalang untuk menikmati telaga Al-Kausar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang pertama tadi orang-orang munafik dan orang-orang murtad secara umum. Yang kedua orang-orang yang beriman di zaman Nabi kemudian murtad setelah peninggalan beliau. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berbuat maksiat
dan berbuat dosa besar, termasuk di dalamnya adalah pelaku bid'ah. Bid'ah jelas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu agar kelak nanti di akhirat bisa menikmati telaga Al-Kautsar. Amin. Ini ayat pertama. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad, umat Muhammad al-Kautsar dengan dua maknanya tadi. Kenikmatan yang banyak dan telaga Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu. Salatlah untuk Rabbmu li rabbika wanhar. Dan berkurbanlah. Berkurbanlah sebagai konsekuensi dari kenikmatan yang banyak Al-Kautsar yang telah diberikan kepada kita, maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah. Ini ayat yang kedua. Kenapa sholat yang Allah perintahkan? Kira-kira kenapa? Kenapa sholat yang Allah perintahkan? Bukan zakat, bukan puasa, bukan bersedekah. Karena berbagi yang ada. As-sholatu imaduddin, yang agama. Karena di dalam sholat terkandung semua rukun Islam. Bisa dipahami? Karena di dalam sholat terkandung semua rukun Islam. Yang pertama rukun Islam apa? Syahadat. Di dalam sholat ada? Ada, tentu ada. Saat tahiyat kita membaca syahadat. Yang kedua sholat, ya sholat itu sendiri. Yang ketiga puasa. Kita puasa saat sholat? Iya jelas. Kalau menjelang makan, batal puasanya. Batal sholatnya. Minum juga batal. Makanya hati-hati. Kalau habis makan masih ada sisa. Saat sholat ini bisa membatalkan. Hati-hati, makanya kalau wudhu benar-benar umur-umurnya, jangan ada sampai tersisa. Nah kalau ini dibuang, buangnya saat perjalanan mau sujud, ya saat mau sujud, atau saat yang cocok untuk membuang lah, jangan itu kalau betul-betul ke bawah sampai sholat, jangan sampai itu tertelat. Jadi saat sholat kita puasa, zakat, kira-kira apa zakatnya sholat? Zakatnya di dalam sholat. Zakat yang di dalam sholat adalah zakatul waktu, zakat waktu, meluangkan waktu untuk menunaikan sholat, mendirikan sholat, itu bagian dari zakat. Kalau makna zakat asli adalah dengan harta, zakat di dalam sholat adalah dengan waktu. Haji yang terakhir, yang kelima rukun Islam, apa kira-kira hajinya dalam sholat? Takbir Allahu Akbar. Hajinya di dalam sholat adalah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, ya, menghadap Ka'bah. Panjenengan sholat tapi tidak menghadap Ka'bah, biasa sholatnya, biasa. Kecuali dalam keadaan safar, dan safarnya di atas pesawat, pesawatnya mengarah ke timur, ya, maka tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Menghadap manapun, gimana ayatnya itu di dalam surat Al-Baqarah awal juz 2 itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, atau bagaimana itu ayatnya, arahkan wajah atau kiblat ke arah mana kamu sedang berjalan, maka tidak apa-apa. Nah, ini semua rukun Islam terdapat di dalam sholat, terkandung di dalam sholat. Allahu a'lam kenapa di surat Al-Kautsar ini yang menjadi konsekuensi perintahnya untuk kita kerjakan adalah sholat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi yang saya pahami hikmahnya bukan maksud asli dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi.
Karena semua rukun Islam terkandung di dalam sholat. Di dalam sholat. Dan di dalam sholat ini, yang melakukan Allah, ada tempat atau apa namanya tindakan, istilahnya gerakan. Ada gerakan di mana kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya, yaitu saat kita sujud. Saat kita sujud itu muka yang betul-betul kita agungkan, kita jaga, kita rawat, dan menjadi barometer sebagai manusia dimuliakan atau enggaknya, ganteng enggaknya, ya, ditaruh di paling bawah setara dengan kaki, bahkan di bawahnya, mohon maaf, pantat bokong yang posisinya di belakang kita, yang posisinya untuk mengeluarkan kotoran. Nah, muka kita ini, kepala kita ini di bawahnya pantat, di bawahnya pantat. Dalam rangka apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini rendah, kita ini hina, gak memiliki apa-apa, dan kita ini lemah. Kita ini lemah. Karenanya ada lafaz zikir la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Alhamdulillah, masya Allah, panjenengan hadir di sini. Dan itu jangan dikira karena panjenengan mampu, kuat, punya kesempatan. Bukan karena itu saja, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan panjenengan kekuatan. Ya. Saat kita sholat nih, mampu hadir ke masjid, jangan dikira karena panjenengan punya kekuatan, tapi itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan. Lihat jawaban saat kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita menjawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, makna hayya 'alas shalah apa sih? Mari kita sholat yuk. Ayo sholat. Kenapa nggak dijawab hayya 'alas shalah? Ayo sholat. Kemudian panjenengan jawab ayo. Kan cocok ya, Pak? Cocok, kalau jawab seperti itu cocok. Ayo sholat, ayo. Tapi apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Menunjukkan apa? Mampunya kita untuk gerak. Ayo sholat. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini konsekuensi di ayat yang kedua, setelah Allah memberikan banyak sekali kenikmatan pada kita semuanya, harus kita kerjakan sholat. Fasholli li rabbika, dan ditekankan sholatnya itu bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini yang kedua, perintah sebagai konsekuensi Allah memberikan banyak nikmat kepada kita untuk berkurban. Allah alam, saya nggak tahu kenapa diletakkan yang kedua. Bisa jadi karena ingin memuliakan perintah berkurban, karena digandengkan dengan sholat. Sebab sebagian orang banyak meremehkan, dan bisa jadi ya, perintah berkurban ini sama halnya, mulianya sama seperti haji, karena dilaksanakan pada saat Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Orang yang menunaikan ibadah haji mereka sedang manasik, kita yang tidak menunaikan ibadah haji sedang apa? Berkurban. Ibadahnya berkurban. Makanya
disandarkan dengan sholat karena ingin memuliakan syariat menyembelih hewan kurban ini. Ayat yang ketiga, yang terakhir, sudah jam 9:46. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya ini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, saya buka dulu terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Saya tanya ya, kira-kira nyambung tidak dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua? Ayat yang pertama menyatakan Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Ayat yang kedua sebagai konsekuensinya kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban. Nah, ayat yang ketiga mengatakan sesungguhnya orang yang membencimu yang terputus dari rahmat Allah. Nyambung tidak? Nyambungnya tidak? Enggak. Sepintas enggak? Tapi nyambung enggak? Ayatnya nyambung. Tapi dari sisi makna kira-kira nyambung tidak? Enggak nyambung. Sepintas tidak nyambung. Tapi aslinya nyambung. Jadi ayat yang ketiga ini berbicara saat Nabi SAW masih hidup, orang-orang musyrikin itu menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai abtar. Abtar itu yang terputus nasabnya, orang yang tidak punya keturunan laki-laki, kan terputus nasabnya. Nabi SAW punya keturunan laki? Oh iya, tapi meninggal. Ibrahim, ya. Dan Nabi SAW punya berapa anak sih? 7 kalau tidak salah. 7, 2-nya laki-laki, 5-nya perempuan semuanya. Semua anak Nabi SAW meninggal pada saat usia beliau, kecuali Fatimah. Fatimah sampai dewasa, sampai menangi Nabi SAW wafat, kemudian punya anak Hasan dan Husain. Nah, 2 anak laki-laki Nabi SAW wafat di usia kecil, Qasim dan Ibrahim. Qasim dari istri Khadijah, Ibrahim dari Maryam Al-Qibtiyah. Nah, semuanya ini dua-duanya meninggal. Nah, karena meninggal, maka orang-orang musyrikin menjuluki Nabi SAW dengan abtar. Kasihan di luar Muhammad nggak punya anak laki-laki dan nggak bisa mewarisi kenabiannya, bahasanya begitulah. Apalagi orang-orang Arab kan luar biasa kalau punya anak laki-laki, keturunannya terjaga, nasabnya bisa diturunkan. Kan nggak bisa nasab diturunkan lewat perempuan. Nah, binnya itu nggak bisa diturunkan lewat perempuan. Nah, itu orang-orang musyrikin menjuluki Nabi SAW abtar. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ketiga surat Al-Kautsar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang musyrikin itu wahai Muhammad adalah yang abtar. Yang abtar di sini, kalau tadi makna aslinya adalah yang terputus dari nasabnya, Allah bantah abtar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan dari ejekan orang-orang musyrikin terhadap Nabi abtar terputus nasabnya, balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat kan kenikmatan yang sangat besar. Bahkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita, bukan. Amalan kita segunung. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, nggak jadi. Kebalikannya, kalau kita nggak punya amalan, sedikit amalannya, kalau Allah memberikan rahmatnya, maka jadilah kita masuk surga. Ingat-ingat para ikhwah yang dimuliakan Allah, sahabat yang bernama Usairom atau Usairim gitu. Usairom termasuk sahabat yang di mana saat itu orang-orang pada masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam.
Jadi ceritanya saat Nabi SAW masih di fase Mekah, kan ada baiat itu, baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah yang kedua. Saat baiat Aqabah yang pertama, Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah. Datanglah Mus'ab bin Umair ke Madinah, mengajari masyarakat Madinah tentang Islam. Hasilnya Masya Allah, semua masyarakat Madinah sebagian besarnya memeluk ajaran Islam, masuk Islam. Kenapa bisa terjadi? Karena pemuka-pemuka kepala sukunya sudah masuk Islam, maka otomatis bawahannya ikut masuk Islam juga. Tapi ada yang tidak mau masuk Islam duluan, nggak mau masuk Islam langsung, masuk yang barang-barang yang lain, barang seperti yang lain. Siapa tadi? Usairah baru masuk Islam setelah Nabi SAW hijrah, dan setelah Nabi SAW hijrah dan menjelang ada perang Uhud. Sebelum perang Uhud kan ada perang, ada. Di perang Badar pun Usairah belum masuk Islam. Menjelang perang Uhud baru masuk Islam. Menjelang berarti kan sebentar lagi ada peperangan perang Uhud. Nah menjelang perang Uhud ini Usairah baru masuk Islam, mengucapkan syahadat. Nah setelah masuk Islam, kemudian ada perang Uhud, ada panggilan untuk perang, Usairah langsung beranjak bergegas dengan semangat luar biasa, lari masuk barisan dan ikut berperang. Qadarullah syahid. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, haji, belum pernah, tapi sudah syahid. Apa komentar Nabi SAW? Dia mengatakan, Amilan qalilan ujiro katsiran. Usairah ini beramalnya sedikit, tapi pahalanya banyak. Pahalanya banyak, mana lagi kalau bukan di surga. Ini kalau ada orang yang sedikit amalnya tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, maka ini kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan luar biasa. Makanya di ayat yang ketiga ini surat Al-Kautsar, Allah membalas ejekannya orang-orang musyrikin dengan menyatakan bahwa mereka lah orang-orang yang membenci wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini secara gamblamnya dari ayat yang ketiga. Meskipun demikian, bahwa yang Allah, sesungguhnya Nabi SAW itu memiliki pengecualian. Meskipun tidak ada anak laki-laki yang hidup sampai dewasa dan berkeluarga kemudian punya keturunan, Nabi Muhammad SAW punya pengecualian sendiri. Beliau masih bisa menurunkan nasabnya melalui anak keturunan yang putri, yaitu Fatimah. Fatimah itu sebagaimana sabda Nabi SAW, bid'atun minni, bagian dariku. Maka dari sinilah kemudian ada keturunan Nabi, ya, yang disebut dengan habaib itu. Tapi ya beneran enggaknya itu, ya, kalau dicek beneran nyampe kepada Nabi SAW, ya itu keturunannya. Hasan Husain sampai menikah. Hasan Husain sampai menikah. Dan punya anak berarti ya. Dan punya anak. Ya. Nah dari Fatimah kemudian menurut ke Hasan Husain. Nah ini Fatimah bin Atul Minni, bagian dariku. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa Hasan dan Husain itu dengan lafaz waladi. Bagaimana hadisnya itu? Sayyidu inna bani sayyidun atau sayyidan. Hadisnya perlu dicek itu bagaimana lafaznya. Sesungguhnya anakku ini, Nabi SAW menyebut Hasan dan Husain itu dengan kata anakku. Padahal Hasan dan Husain itu siapa? Anaknya Ali, cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW menyebutkannya apa? Ibni, anakku. Ini menjadi dalil masih tetap terjaga keturunan Nabi SAW. Bahkan kan nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu
Itrati, kata Nabi SAW, keturunan min waladi Fatimah, dari keturunannya Fatimah. Nah, ini masih terjaga itu. Nah, Nabi SAW punya pengecualian. Kalau kita ini nggak bisa menurunkan nasab kita ke anak perempuan, nggak bisa. Makanya ada itu, saya punya ustaz, jalur keturunannya itu sampai ke Imam Nawawi Al-Bantani. Oh ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Itu ulamanya Indonesia pada zamannya itu yang mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di Indonesia ini dulu punya ulama dan negerinya ulama, insya Allah. Ada Imam Nawawi, ada Khatib dan Kabawi. Terus siapa lagi? Yasir Al-Fadani kalau nggak salah tuh. Yasir Pak. Ini Yasir Al. Nah, jadi saya ini punya keturunan dari Imam Nawawi Al-Bantani, tapi dari jalur putri, berarti kakeknya atau neneknya beliau. Nah, beliau nggak bisa mengakui itu karena keturunannya, karena jalurnya lewat neneknya. Kalau lewat kakeknya bisa. Ya. Makanya di ayat yang ketiga ini, sebagaimana kita pahami bersama tadi, Nabi Muhammad SAW punya pengecualian sendiri. Dan di ayat yang ketiga ini makna yang lain yang awal tadi kita sampaikan sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anggapan orang-orang musyrikin yang menjuluki Nabi Muhammad SAW sebagai al-abtar, terputus nasabnya. Sesungguhnya orang-orang musyrikin lah yang terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari tafsir global surat Al-Kautsar ini bisa kita pahami bersama. Dan enak kalau kita baca Al-Quran kemudian kita paham maknanya sembari mendalami apa yang kita paham, apa saja. Maka paling tidak dari satu surat ini bisa menjadi pemicu penyemangat kita untuk mempelajari surat-surat yang lain, sehingga tatkala kita baca bukan hanya sekedar bacaan lisan yang kita pahami, tapi maknanya juga kita pahami. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.